Jokowi menuju sakaratul maut. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Jika ditamsilkan orang yang akan meninggal, Jokowi sedang menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut menjadi penentu, apakah seseorang itu akan berakhir baik atau husnul khotimah, atau sebaliknya, akan berakhir buruk atau suul khotimah. Sakarat artinya mabuk. Maut artinya mati. Sakaratul maut bisa makna hakiki atau yang sebenarnya dan bisa bermakna majazi atau kiasan. Secara hakiki adalah keadaan seseorang menjelang ajal tiba atau dicabut ruh dari tubuhnya. Secara medis dia masih hidup, tetapi secara rohani dia sudah memasuki alam gaib. Sedangkan makna secara majazi adalah suatu keadaan atau aktivitas yang sudah hampir berakhir atau suatu usaha yang sedang kolaps. Kedua makna itu menggambarkan orang atau usaha yang menuju akhir perjalanan hidup, survival. Biasanya orang yang sedang sakarat atau mabuk, akan memuntahkan isi wadah apa saja yang selama ini tersimpan di dalam tubuhnya. Jika yang tersimpan adalah air, maka yang dimuntahkan juga air. Jika yang di dalam wadah adalah kotoran, maka yang dikeluarkan juga kotoran. Orang baik akan mengeluarkan yang baik-baik, sehingga dia berakhir dengan husnul khotimah. Orang jahat akan mengeluarkan yang buruk-buruk, sehingga dia berakhir dengan suul khatimah. Gejala orang yang sakarat, jika dia orang baik dan berakhir dengan husnul khotimah. 1. Segera bertaubat. 2. Rajin beribadah. 3. Mewariskan kebaikan kepada yang ditinggalkan. 4. Memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. 5. Menyedekahkan harta yang dimilikinya. 6. Menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 7. Menjauhi dosa dan maksiat. Orang yang bakal berakhir celaka dan suul khatimah. Pertama, dikunci hati atau akal, telinga, mata oleh Allah dari kebaikan, khotamollahu ala kulubihim, wa ala sem'ihim, wa ala absyurihim hisyawah. Kedua, amalnya dihiasi oleh iblis yang memandang baik sesuatu yang buruk atau tasyin. Orang-orang kafir itu dijadikan, oleh syaitan, memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 33. Ketiga, semua keburukan yang pernah dilakukan dan ingin dilakukan akhirnya muncul. 1. Tukang dusta. 2. Tukang ingkar janji. 3. Tidak amanah. 4. Suka menipu. 5. Suka menzalimi orang lain. 6. Lalai ibadah. 7. Suka mencuri atau korupsi. 8. Suka bermaksiat. 9. Memakan hak orang lain. 10. Jahat terhadap ulama, dan lain-lain. Jadi orang yang dimurkai dan dikutuk Allah, sebelum ajal menjemput pun, akan ditunjukkan dulu ketika sakaratul maut. Jika saja Jokowi di akhir masa jabatannya tidak segera bertobat, bahkan malah ingin mewariskan kejahatan dan kezalimannya kepada keturunannya, sungguh apa yang sangat mengerikan, karena dia bukan saja akan menanggung dosa dirinya, tetapi juga harus menanggung dosa ahli warisnya dan setiap orang yang telah dizaliminya. Semoga rezim Jokowi segera mendapat hidayah.